Shalom, apa kabar saudara? Hari ini sungguh sukacita kita boleh ada kembali untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita untuk memuji, menyembah Tuhan yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Dan mari kita katakan, hari ini adalah hari yang terbaik. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dan mari kita bersukacita. Mari katakan pada kanan kirimu dimanapun kau berada. Katakan mari bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Hari yang terbaik. Karena ini adalah hari yang Tuhan berikan. Yang sangat terbaik. Istimewa bagi kita semua. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Salibku, tubuhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini mari nyanyikan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mungkin ini adalah lagu baru buat kita semua, tapi saya mengajak untuk belajar sama-sama lagu ini. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu
bagian pre-chorusnya saudara. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Kau kan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi nyatakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Lagi yo nyanyikan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. One more time, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, hari ini hari yang terbaik semuanya. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, haleluya. Hari ini hari yang terbaik, amin saudara. Apapun keadaan kita, tetap mengucap syukur. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Amin saudara. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk semua aja kita menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Dia Tuhan. Sebab Dialah kubu batu pertahanan kita. Dia perlindungan kita, Dia keselamatan kita. Dia yang menyelamatkan kita dari maut, dan Dia yang menyelamatkan kita dari setiap ganjaran dosa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk anak-Mu yang Kau kirimkan ke dunia ini, menjadi penebus bagi setiap umat manusia. Kau yang kaya rela jadi miskin supaya kami manusia di bumi menjadi kaya. Bukan cuma sebatas materi Tuhan, tapi kami kaya akan hikmat, kami kaya akan damai sejahtera, kami kaya akan sukacita, kami kaya akan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Engkau baik Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang.
daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Mari sekali lagi nyanyikan. Hanya dekat Allah saja, oh aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ya Yesus Allah, ya Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari mana datangnya keselamatanku? Keselamatanku datang hanya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Biar hatimu dan hatiku percaya saudara, keselamatan itu datang daripada Tuhan. Buat hati kita dekat melekat kepadanya. Hari-hari ini dunia sedang bergoncang. Hari-hari ini peganganmu bukan lagi dunia, tapi peganganmu dan sandaranmu adalah Tuhan saudara. Sebab datangnya keselamatan itu daripadanya. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah pencipta semesta alam. Bahkan Dia mengangkat hidup kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dia membawa kita dari keterpurukan kepada kegemilangan saudara. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menjamin engkau naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
hanya daripada nyala perkataan Tuhan yang menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Tidak ada satupun kuasa manusia yang dapat membuat itu menjadi kekal. Tapi daripada kuasa Tuhan, engkau naik, terus naik dan tidak akan turun. Dia Tuhan, keselamatan kita. Dia kubu pertahanan kita, saudara. Mari sekali lagi kita mau angkat lagu ini. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan Tuhan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Kau keselamatanku, Kau pecunanku dan ku tanah liat. Ku tersungkur menyembahmu, Allah yang hidup, gunung batuku, keselamatanku Tuhan, dan tiada yang lain. Sekalipun 1000 rabah di kiriku dan 10.000 rabah di kananku, aku takkan goyah Tuhan. Kau gunung batuku, Kau tiada tergoyahkan. Kerajaanmu kekal, Yesus Kristus Tuhan. Kau ku percaya, sekalipun badai menerpa, sekalipun bumi bergoncang, hatiku percaya Engkau Tuhan, Juru selamatku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, ya Allahku yang ku percaya, segenap hatiku tertuju hanya kepadamu Tuhan, Raja Maha Kuasa, Yesus Tuhan, di atas segalanya. Kau yang membukakan jalan di tengah laut, Kau yang
kuasamu, kuasamu ajaib, Yesus Tuhan, Allahku, Rajaku, Tuhanku, Syakapana Hasyenaya Naya Naya Hasyeneke Hese, Oh Randa Hapasyanaya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Syarakana Yase, Himarabahata Shena Mayanamo, Iranarara, Yarapashana Nakarata. Oh, di saat badai bergelora, ya, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Yes Tuhan, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kau yang percaya sama-sama nyanyikan lebih lagi lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi saudara nyatakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi tenang sebab kami tahu Engkau menyertai kami, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar itu menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap duduk diam mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan ya. Luar biasa pujian penyembahan yang telah dinaikkan pada hari ini. Wow, kita diberi kekuatan baru. Baik, sahabat LTVC dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu tentang menabur, memberi, dan mempersembahkan. Mendengar mungkin kata-kata tadi,
menabur, memberi dan mempersembahkan, saya yakin sahabat LTVC pasti berpikir, jangan-jangan ini Pak Pendeta minta duit. Enggak, saya tidak minta duit. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut Alkitab. Artinya kata menabur, memberi dan mempersembahkan itu menurut konteksnya Alkitab yang tidak ditarik terlalu jauh keluar. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kata menabur dan memberi itu memiliki arti yang hampir sama. Tetapi sebenarnya serupa tapi tidak sama. Nah, sahabat LTVC pasti sering kalau membaca majalah ataupun sering ada di surat kabar, ada gambar-gambar yang serupa tapi tidak sama. Nah, sekarang serupa tapi tidak sama itu dijadikan sebagai apa? Tes kepribadian, sahabat LTVC. Nah, contoh sederhana adalah tes kepribadian dengan memakai gambar dari bunga, kemudian dari matahari dan dari burung. Di dalam gambar itu ada gambar, di dalam satu gambar itu ada gambar matahari, ada gambar bunga, ada gambar burung. Kemudian gambar sebelahnya juga sama, ada matahari, ada bunga, ada burung, tetapi ada perbedaan. Nah, bagaimana cara mereka melakukan tes kepribadian? Tiga-tiganya berbeda di gambar sebelah kanan dan sebelah kiri, itu ada perbedaan. Tetapi yang diminta adalah pada saat pertama kali kita lihat, gambar apa yang kita lihat itu yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya gambar bunga, di sana ada dua bunga, bunga matahari dan bunga mawar. Nah, kalau yang pertama kita lihat bunga, berarti apa? Kita memiliki pandangan hidup yang istimewa. Dan kita adalah orang-orang yang suka memperhatikan hal-hal yang kecil. Dan ucapan kita, perkataan kita itu membahagiakan orang. Ya. Kemudian kita adalah orang-orang yang kreatif. Kalau kita pertama kali melihat gambar serupa, serupa tapi tidak sama itu dari 3 perbandingan tadi. Nah, kalau pertama kali kita melihat matahari yang berbeda, memang berbeda gambarnya, gambar mataharinya berbeda. Kita memiliki karakter yang tenang, kita memiliki karakter yang apa? Yang sabar, kita memiliki karakter yang apa? Penuh intuisi. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau kita melihat pertama kali yang berbeda adalah gambar burung, nah, itu artinya apa? Kita memiliki jiwa yang bebas, seperti burung bisa terbang ke sana kemari. Kita adalah orang-orang yang suka apa? Suka menikmati hidup ini. Dan orang-orang yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, ini sekedar gambaran serupa tapi tidak sama. Nah, kembali ke topik kita. Apa yang membuat beda antara menabur, memberi dan mempersembahkan? Menabur memiliki pengertian itu menyebarkan benih. Bisa benih firman Tuhan, bisa benih daripada tanaman. Nah, bisa juga menabur itu kita menyebarkan apa? Kembang di mana? Di kuburan. Nah, itu konteksnya kita mengenang kebaikan, jasa dan sebagainya. Sedangkan memberi itu memiliki arti menyerahkan. Contoh, saya memberikan pensil saya kepada teman saya. Artinya itu ada perpindahan hak, memberi. Nah, memberi kebanyakan itu mengharapkan kembali atau tidak? Kebanyakan itu tidak mengharapkan kembali, tapi kita sering kalau sudah memberi mengharapkan kembali. Sama dengan menabur tadi. Kita menabur, kita berharap kita yang tuai, ya. Tapi nanti kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian mempersembahkan. Jadi 3 arti tadi itu. Menabur, memberi, mempersembahkan. Nah, mempersembahkan itu memiliki arti menyajikan.
menyajikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau membaktikan sesuatu atau mengamanatkan sesuatu. Nah, dari ketiga tadi arti yang saya baca, saya jelaskan itu boleh dikatakan yang langsung kita tabur, kita tuai itu lebih banyak kepada apa? Benih tanaman yang kita usahakan, artinya kita berusaha. Dan menabur itu memiliki apa? Ekspektasi hasil. Apabila yang kita nabur adalah benih daripada tanaman. Dan di dalam kita menunggu hasil itu selalu ada waktu. Menabur kemudian sampai mendapatkan hasil itu butuh waktu. Nah, kadang-kadang kita menabur, kita pengen sesuatu itu cepat hasilnya, ya. Tapi dalam kenyataan setiap yang kita tabur itu butuh waktu baru bisa kita tuai. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini. Paulus yang menanam, kemudian apa? Apolos yang menyiram. Tetapi yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Menabur semua orang bisa melakukan, ya. Sama dengan memberi. Pada saat kita memberi tentunya hati kita memiliki apa? Rasa sukacita. Kenapa? Karena tidak ada waktu tunggu, kita beri sudah selesai. Dan yang pasti adalah orang yang menerima itu pasti memiliki kelegaan, mendapatkan satu kelegaan dan menimbulkan rasa syukur bagi orang yang bisa menerima. Tentunya yang memberi juga bisa bersyukur apabila dia ketahui memang yang dia berikan itu benar-benar dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Kemudian mempersembahkan tadi itu kita katakan membaktikan, mengamanatkan. Nah, itu ada rasa kagum. Mempersembahkan itu ada rasa kagum, ada rasa menghormati dan memuliakan. Sahabat LTVC, namun faktanya yang terjadi apa? Saat memberi kita mengartikan apa? Menabur. Atau saat memberi kita mengartikan mempersembahkan. Sehingga konteks itu arti daripada menabur, memberi serta mempersembahkan menjadi apa? Tidak jelas. Nah, kalau begitu apa yang Alkitab katakan tentang menabur, memberi, dan mempersembahkan? Sahabat LTVC pasti sering membaca ayat Alkitab ini. Matius 13 itu ayat 1 sampai 30 itu panjang sekali. Matius 13 ayat 1 sampai 30 itu panjang. Tetapi ini Yesus sampaikan perumpamaan mengenai apa? Menabur. Nah, di ayat 4 dikatakan benih itu ditabur di pinggir jalan, iya kan? Matius 13 ayat 4 bisa ditampilkan. Matius 13 ayat 4. Ya, menabur artinya benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakan sampai habis. Nah, penjelasannya itu ada di ayat 19. Penjelasannya begini. Menabur benih firman Tuhan di hati manusia. Jadi menabur dalam konteks perumpamaan Yesus itu adalah apa? Firman Tuhan. Di mana? Di hati manusia. Dan yang menerima firman Tuhan itu tidak mengerti. Kemudian datanglah burung mengambilnya. Di Lukas dikatakan firman diambil dari dalam hati. Supaya apa? Supaya orang jangan percaya kepada Tuhan dan jangan diselamatkan. Nah, itu menabur diartikan apa? Di hati manusia, kemudian manusia itu tidak mengerti, tidak bisa mengerti firman Tuhan dan diambil dari hatinya firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat kita membaca firman Tuhan, kita benar-benar harus bisa mengerti dan memahaminya. Nah, yang selanjutnya adalah di ayat 5 dan 6 itu menabur di tanah yang berbatu dan tanah yang tipis. Penjelasannya di ayat 20, di Matius 13 ayat 20. Orang yang menerima firman dengan gembira tetapi tidak berakar. Hanya tahan sebentar.
terjadi penindasan dan penganiayaan, orang itu segera murtad. Jadi ada kaitan dengan yang pertama tadi, artinya orang itu jangan diselamatkan. Selanjutnya adalah benih yang ditaburkan di semak duri. Membesar, semaknya membesar, kemudian menghimpit benih tadi. Nah, penjelasannya jelas sekali, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di Markus katakan ada keinginan lain di dalam hati manusia. Di Lukas dikatakan kenikmatan hidup yang membuat orang itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, konteks daripada perumpamaan ini adalah menabur benih firman Tuhan di hati manusia. Nah, yang keempat ini adalah yang jatuh di tanah yang baik, berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Nah, sering terjadi di dalam fakta kenyataan adalah kita menganggap taburan ini, ya, kita menabur sesuatu bisa bertumbuh 100 kali, 60 kali, 30 kali dalam konteks kembali. Padahal dalam konteks perumpamaan ini di ayat 8, itu yang bertumbuh 100, 60, 30 kali siapa? Bukan orang yang menabur, tetapi yang menerima taburan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar hati-hati memahami firman Tuhan. Yang bertumbuh berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali, itu saya ulang adalah orang yang menerima apa? Benih tadi. Bukan orang yang menabur. Seringkali kita beranggapan kalau kita menabur, kita kembalinya 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nah, ini yang bias sebenarnya. Kalau kita baca benar-benar ayat firman Tuhan perumpamaan yang ini yang Yesus katakan, pada saat menabur pun dia berbuah, bukan kita yang terima tetapi orang yang menerima taburan. Nah, ini kita harus perhatikan benar-benar. Dan Yesus katakan ada dua jenis benih. Jelas dua jenis benih. Ada benih baik, ada benih dari yang jahat atau lalang. Itu dua jenis benih. Nah, iblis menabur benih yang jahat pada saat kita tidur. Apa artinya pada saat kita tidur? Sahabat LTVC. Artinya pada saat kita tidak memperhatikan. Pada saat kita dalam suasana yang kosong. Ya, kalau tidur itu nggak tahu apa-apa. Pada saat kita tidak serius, nah itu dia masuk. Benih yang jahat itu. Dan kita tahu musuh itu adalah iblis. Jadi kita juga harus berhati-hati, ada dua benih di dalam dunia ini. Mungkin sahabat LTVC bertanya, Pak, pendeta yang bener lah, kalau gitu kapan kita tuai? Kita nabur kok untuk orang lain. Bener gak? Ya, pasti sahabat LTVC tanya. Dan bagaimana dengan Ishak? Dia menabur, dia terima 100 kali. Oke, Ishak, dalam kasus Ishak itu dia persis seperti papanya Abraham. Waktu kekeringan dia ke Gerar, tanah orang Filistin. Persis kejadian di papanya. Nah, kejadiannya juga papanya ya mau dikatakan berbohong. Ya berbohong apa ya? Istrinya dia bilang apa? Saudaranya, ya kan? Demikian juga Ishak. Jadi kejadiannya itu persis sama. Tapi ingat, di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa Ishak menabur dalam tahun itu? Artinya apa? Dia mengerjakan satu pekerjaan yang hasilnya bisa diperoleh dalam 1 tahun. Artinya kalau sekarang kita di masa sulit, boleh nggak kita berinvestasi? Boleh. Boleh nggak kita bikin usaha baru? Boleh. Nah, konteks Alkitab mengatakan bikinlah usaha yang perputarannya dalam setahun bisa kembali modal. Jangan yang investasinya yang 10 tahun baru kembali kalau dalam masa sulit. Nah, konteksnya seperti ini. Dan yang paling penting apa? Sebab ia
diberkati Tuhan. Jadi yang membuat dia tumbuh 100 kali lipat benihnya atau berkat Tuhan? Sahabat LTVC, coba renungkan di rumah, dimanapun yang menyaksikan streaming kami. Renungkan baik-baik, yang membuat benih itu tumbuh jadi 100 kali, benihnya atau berkatnya? Tadi saya sudah katakan, Paulus yang nanam, Apolos menyiram, yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Jadi berkatnya. Sehingga sebelum ayat 12 tadi di Kejadian 26 ayat 3. Coba buka di Kejadian 26 ayat 3. Sebelum kata-kata ini sebab ia diberkati Tuhan, di depannya ada apa? Ini penting buat sahabat LTVC sehingga kita bisa mengerti arti memberi, menabur dan mempersembahkan itu dengan baik. Kejadian 26 ayat 3. Coba buka. Kejadian 26 ayat 3. Nah, kita baca masih sama-sama ya. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan apa? Sebab kepada mula dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada siapa? Nah, sebelum ayat 12 di ayat 3 Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau dan sehingga yang membuat kita berhasil bisa berlipat ganda itu tuh Tuhan. Cuma dua itu, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Itu yang membuat 100 kali lipat. Untuk konteksnya Ishak ya. Nah, tadi konteksnya perumpamaan Yesus itu adalah benih firman Tuhan yang ditabur ke orang. Konteksnya itu benih firman Tuhan. Sehingga yang numbuh di orang yang terima. Nah, dalam konteksnya Ishak, dia berusaha mengerjakan sesuatu untuk kehidupannya. Dia menabur benih yang bisa tumbuh dalam setahun, yang bisa dijual. Nah, kalau begitu, kunci orang percaya untuk mendapatkan berkat 100 kali lipat itu apa? Janji Tuhan. Kan dia bilang, aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada apa? Janji. Kunci untuk mendapatkan buah 100 kali lipat dalam konteks berusaha itu adalah apa? Janji Tuhan. Yang kedua adalah mengerti janji Tuhan. Mengapa demikian? Karena pada saat susah kita jangan ikut kata orang. Susah, nggak usah kerja apa-apa lah, nggak ada gunanya. Ishak beda. Ishak pada saat susah, musim kering, artinya keadaan itu tidak mendukung, tapi dia tetap bekerja keras. Dan ada berkat Tuhan yang menyertai. Dua hal ini penting, dua hal ini sangat penting. Dan kita bisa lihat karakter dari Ishak setelah itu, setelah dia berhasil ya. Alkitab mengatakan apa? Semakin berhasil, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Tetapi di dalam kehidupannya Ishak, dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Mengapa? Sumur-sumur yang dia gali, yang mendapatkan air itu diambil sama orang Filistin. Dikasih nggak sama dia? Simple aja, sahabat LTVC, dia kasih kok. Akhirnya apa? Dia gali sampai terakhir dinamakan Rehobot. Nah, di situ nggak diambil lagi. Jadi walaupun dia diberkati oleh Tuhan, orangnya itu tidak sombong. Diambil pun dia, oke, gua kasih. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi si Ishak ini betul-betul memiliki karakter ilahi daripada Tuhan. Nah, sahabat LTVC memang pasti saya yakin bertanya lagi, bagaimana dengan Mazmur 126 ayat 4 sampai 6? Di situ dikatakan menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Maksudnya apa? Nah, ayat ini berbicara mengenai pemulihan daripada Sion. Jadi artinya bangsa Israel ini baru kembali dari pembuangan di Babel. Sehingga Tuhan memberkati mereka, memulihkan mereka. Jadi mereka menabur pasti menuai. Dan kuncinya di sini apa? Percaya janji Tuhan. Dan yang kedua adalah waktu Tuhan.
Itu kita harus percaya. Bahkan Yesaya katakan apa? Tuhan kita bisa merubah padang gurun menjadi kebun buah. Di Yesaya 32 ayat 15. Bisa merubah kebun buah menjadi apa? Hutan yang lebat. Artinya itu berkat yang luar biasa sekali. Dan dikatakan juga orang lumpuh melompat seperti rusa, orang bisu bersorak-sorai. Itu luar biasa Tuhan kita. Itu Tuhan bisa ubah. Jadi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Nah, itulah kita bisa simpulkan mengenai arti daripada menabur. Sehingga menabur itu memiliki dua arti. Satu, firman Tuhan. Yang kedua adalah kita menabur untuk pekerjaan kita sendiri yang menghasilkan untuk kita sendiri. Dan bagaimana dengan memberi? Tadi saya katakan memberi itu adalah sesuatu yang kita berikan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, Matius 6 ayat 2 dikatakan begini. Coba dibuka Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2. Udah dapat? Matius 6 ayat 2. Matius perjanjian baru. Nah, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, artinya kan kalau kita baca ayat selanjutnya, kalau kita memberi dalam konteks memberi sedekah, tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Nah, memberi sedekah juga harus tersembunyi, artinya cukup Tuhan dan si penerima yang tahu. Nah, tapi inti daripada ayat-ayat ini apa? Adalah intinya tidak mengharapkan balasan. Intinya itu tidak mengharapkan balasan, dan sehingga kita tidak perlu memberitahukan kepada orang lain karena kita sendiri tidak menginginkan balasannya. Nah, bagaimana dengan mempersembahkan, sahabat LTVC? Matius 5 ayat 23, 24 berkata begini, mempersembahkan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sering dalam faktanya apabila kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita mengharapkan apa? Jujur, ayo. Mengharapkan berkat kembali. Padahal Tuhan bilang apa di sini? Kita mau mempersembahkan sesuatu, hati kita aja nggak benar, Tuhan nggak mau terima. Apalagi kita mempersembahkan ke Tuhan, kita minta kembaliannya dari Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Nah, poinnya di sini. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang tulus kepada Tuhan? Mempersembahkan dengan tulus kepada Tuhan, kita bisa melihat waktu Yesus lahir. Siapa yang datang mencari Yesus? Orang-orang Majus. Coba buka ayat Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Ini jelas sekali. Matius 2 ayat 11 katakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan apa? Mempersembahkan persembahan kepadanya. Nyanya huruf besar, kepada siapa? Yesus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, kita sering dalam ibadah, kita katakan apa? Memberi persembahan. Atau kadang-kadang kita ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tapi yang benar adalah apa? Mempersembahkan persembahan. Yang benar itu, kata-kata yang benar. Sehingga pada saat ibadah kita doa untuk memberikan persembahan, ya. Kata-kata yang pas adalah apa? Mempersembahkan, marilah kita mempersembahkan
persembahan. Kata-kata itu yang benar. Dan mungkin sahabat LTV bertanya-tanya, bagaimana dengan janda tua yang memberi 2 peser? Di Alkitab ditulis. Itu kan Pak Pendeta itu katanya memberi di Alkitab. Itu kan memberi persembahan ke kotak persembahan. Tetapi di terjemahan King James itu memakai kata meletakkan. Bahasa Inggrisnya put. Jadi si janda miskin yang yang meletakkan 2 peser, bukan memberi 2 peser. Meletakkan 2 peser. Itu untuk persembahan. Sehingga persembahan ini butuh apa? Ketulusan hati. Mempersembahkan persembahan. Ini penting sekali buat kita renungkan di rumah, sehingga memberi, kemudian menabur, mempersembahkan itu adalah hal yang berbeda, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Memberi adalah menolong orang lain dengan tidak mengharapkan balasan. Kemudian menabur itu ada 2 arti. Ada satu, menabur untuk kegiatan usaha kita, itu kita terima, bisa 100 kali lipat, karena Ishak terimanya 100 kali lipat. Jadi investasi kita, usaha kita bisa untungnya 100 kali lipat, itu benar, itu kata Alkitab. Tetapi harus ada penyertaan dan berkat Tuhan di situ. Dan menabur yang kedua yang Yesus katakan adalah ya menabur benih firman Tuhan. Itu apa? Untuk perluasan kerajaan surga. Nah, yang terima 30 160 30 adalah orang yang menerima benih, bukan orang yang menabur. Ingat loh. Nah, dan persembahan kepada Tuhan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita memberikan apa? Kita mempersembahkan persembahan, bukan memberikan, mempersembahkan persembahan. Karena kita udah kebiasaan mengatakan apa? Memberi persembahan. Saya aja bisa silap kan tadi ngomongnya. Tetapi adalah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, sehingga yang berbuah 100 kali lipat tentang Ishak itu tidak berhubungan dengan apa? Memberi, ya. Tidak berhubungan dengan mempersembahkan, tapi dia berdiri sendiri menabur untuk bisnis usahanya. Dan tadi juga dikatakan janji Tuhanlah yang memberikan berkat 100 kali ganda. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sehingga arti memberi, menabur, mempersembahkan itu bisa membuat kita lebih jelas. Dan mulai saat ini saya kira sahabat LTVC akan lebih mengerti bahwasannya memberi itu lebih condong kepada tidak mengharapkan kembali. Menabur itu juga bukan kita yang terima dalam konteks kalau kita bekerja untuk kerajaan surga. Tapi kalau kita bekerja untuk kita sendiri, bisnis usaha sendiri, kita bisa terima. Dan mempersembahkan itu jelas tidak ada kembaliannya. Jadi kalau doa untuk persembahan Tuhan balaskan 30, 60, 100 itu salah doanya, ya, salah. Jadi yang benar kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu dengan hati yang tulus. Kita nggak mikirin apa-apa. Karena apa? Karena seperti pujian tadi, kita diangkat dari kegelapan, kita diselamatkan seperti pujian tadi. Padahal nggak ada janjian dengan worship leader lagu itu loh, khotbahnya seperti ini. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita disertai Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati semua sahabat LTVC dimanapun berada yang menyaksikan program kami baik melalui streaming, sehingga bisa mengerti arti daripada menabur, memberi, dan mempersembahkan. Sehingga sahabat LTVC menjadi kuat di dalam Tuhan.
menjadi lebih kokoh di dalam Tuhan, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyimpang daripada inti pesan daripada Alkitab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saat teduh sejenak, biarlah Tuhan melawat kami semua, baik yang menyaksikan program kami lewat streaming kami. Kenanglah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita semua, yang telah menarik kita dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Sehingga hikmat pengertian Tuhan yang menyertai kita itu jauh lebih penting, dan itu berharga seperti emas permata. Biarlah hari ini kita bisa melepaskan semua beban hidup kita, masa lalu kita yang mengekang kita, menarik kita ke belakang, sehingga kita bisa melepaskan baik kesakitan, dendam, iri hati, segala hal yang membuat kita tidak bisa melangkah maju. Biarlah itu dilepaskan, sehingga kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Tuhan, menerima berkat yang baru dari Tuhan. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Sahabat TVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu, kami bisa mendengarkan kebenaran sharing firman-Mu, kami melakukan perjamuan kudus untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Kami sangat percaya kami dikuatkan oleh Tuhan, kami dijadikan baru oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Kau berkati negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Kau memberkati Tuhan. Dari Sangir sampai Rote juga Kau memberkati. Biarlah ada kebangunan rohani di Indonesia, ada rasa takut akan Tuhan. Kau memberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri Tuhan, semua kepala daerah di Indonesia, baik yang pejabat sementara Tuhan, hingga akan ada pemilihan di tahun 2024 nanti Tuhan. Kau memberkati Indonesia. Biarlah semua kepala daerah juga bekerja keras Tuhan untuk mewujudkan Indonesia negara yang makmur Tuhan di setiap daerahnya Tuhan. Biarlah semua kepala daerah hanya melihat kesejahteraan daripada rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga semua anggota DPR, DPRD yang bekerja untuk membuat undang-undang Tuhan. Biarlah undang-undang ini dibuat benar-benar bisa membuat rakyat Indonesia merasa tenang, damai, dan merasa dilindungi oleh undang-undang tersebut. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada Tuhan. Kami sangat percaya lawatan Tuhan
bagi siapapun yang menyaksikan program kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang butuh berkat dari surga Tuhan berikan berkat. Yang butuh pemulihan di keluarga Tuhan berikan pemulihan. Biarlah ada keluarga-keluarga yang muncul yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang muncul yang mau melakukan pekerjaan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu semuanya Tuhan. Berkati gereja orang benar agar terus bisa berkembang di seluruh Indonesia Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.